perkenalkan nama saya Marto Doen Menggi. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video ini saya akan membahas perbandingan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara Kesatuan Republik Filipina. Dalam dua negara ini memiliki banyak sekali kesamaan dalam pemerintahan. Yang pertama itu secara letak geografis, negara dua ini berada di benua Asia Tenggara. Nah, terus sekarang kita bahas pada indikator bentuk negara. Jadi bentuk negara ini, kedua negara ini memiliki bentuk negara yaitu negara kesatuan, di mana kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Indikator yang berikut adalah bentuk pemerintahan. Kedua negara ini memiliki bentuk pemerintahnya yaitu republik. Artinya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan pemimpin yang dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam masa jabatan yang terbatas. Jadi pada bagian ini yang membedakan antara bentuk pemerintahan monarki dan kediktatoran, karena kedua bentuk pemerintahan ini itu dia tidak terbatas atau absolut. Jadi dia sepanjang hidup seorang pemimpin itu dia akan tetap memegang kekuasaan. Namun berbeda dengan bentuk pemerintahan republik karena dia terbatas, ada masa jabatan tertentu. Indikator berikut yaitu sistem pemerintahan. Jadi di negara Indonesia ini dia memiliki sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang memiliki masa jabatan 5 tahun dan dipilih langsung oleh rakyat dan dapat dipilih kembali sebagai presiden pada masa jabatan berikutnya. Negara Filipina juga menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana seorang presiden dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan di Filipina dia punya masa jabatan seorang presiden yaitu 6 tahun dan tidak dapat dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya. Artinya dia cuma bisa pegang satu periode saja. Yang keempat yaitu sistem kepartaian. Di Indonesia dia memiliki sistem multipartai. Terus sejarah mencatat bahwa partai politik disederhanakan secara paksa melalui kebijakan pemerintahan Orde Baru itu menjadi 3 partai saja. Ledakan partai ini pada saat pasca Orde Baru itu tahun 1998 terjadi lonjakan jumlah partai politik yang mendaftar untuk berpartisipasi dalam pemilu. Terus di Indonesia pun saat ini tercatat 24 partai yang terdiri dari 17 partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Terus di Filipina juga dia memiliki sistem multipartai. Dia terfragmentasi, jadi dia mudah rapuh. Di Filipina kadang mereka bentuk partai hanya untuk mengikuti kegiatan pemilu saja, tapi ketika pemilu berakhir kadang partai itu bisa hilang, jadi dia tidak kuat untuk bertahan. Selanjutnya adalah lembaga legislatif. Jadi lembaga legislatif di Indonesia ini ada DPR, DPD, dan MPR. Ini dong bilang 2 kamar versus 3 kamar. Jadi DPD dia bergabung dengan DPR, itu mereka bersatu dalam suatu sidang. Itu mereka merumuskan dan menetapkan undang-undang. Terus mereka juga membuat rancangan undang-undang dan melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih. Untuk legislatif di negara Filipina yaitu ada Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka juga memiliki fungsi untuk membuat rancangan undang-undang, dan untuk Senat dan DPR ini juga dipilih langsung oleh rakyat.
Yang berikut adalah lembaga eksekutif. Jadi lembaga eksekutif kedua negara ini sama-sama, eksekutif ini dipegang oleh seorang presiden dan kabinet. Berikut adalah lembaga yudikatif. Jadi di Indonesia itu ada lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini lembaga yang mengadili. Terus di negara Filipina itu hanya ada tuh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang mengadili. Yang kedelapan adalah hubungan pusat daerah. Jadi kedua negara ini sama-sama memiliki sistem desentralisasi di mana pelimpahan kekuasaan dari pusat ke daerah kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Yang kesembilan adalah sistem pemilu. Jadi kedua negara ini memiliki sistem pemilu yang demokratis dan representatif. Yang ke-10 adalah tradisi hukum. Jadi kedua negara ini juga memiliki tradisi hukum yang hampir mirip, yaitu dari bangsa-bangsa koloni. Jadi seperti di Indonesia itu hukum positif, yaitu hukum yang itu diterapkan dari koloni Belanda yang datang menjajah Indonesia di kala itu. Terus ada namanya hukum adat dan hukum Islam. Nah, itu yang digunakan dalam negara Indonesia. Di negara Filipina juga mereka menggunakan tradisi hukum yang dari bangsa koloni yang datang menjajah negara Filipina, yaitu seperti Spanyol dan Amerika. Dan yang terakhir yaitu kita akan melihat pada ideologi. Jadi ideologi negara Indonesia ini ada Pancasila yang sebagai dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sedangkan di negara Filipina itu mereka menganut ideologi demokrasi konstitusional. Pada tahun 1987 itu dinyatakan bahwa negara Filipina adalah negara demokratis dan republik. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih, sekian dari saya.